Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Insya Allah malam ini kita mencapai target lagi ya, agar readingannya mencapai target juga, insya Allah ya. Gimana, ada kabar baru lagi nggak? Waalaikumsalam. Pokoknya aku tetap ingetin, kita tunggu sampai Fujinya publish ya. Siapapun dia, kita doakan yang baik, oke? Jangan sampai membenci Fuji ataupun pasangan barunya, ya. Siapapun dia, ya. Kalau dia udah publish, ya misalnya bukan viral gitu ya, dia rubah haluan misalnya, ya udah nggak apa-apa. Kitanya berhenti baca mereka gitu loh, untuk koneksinya gitu ya. Tapi kalau untuk energinya, ya nggak apa-apa, aku bacakan. Mami kata Cupi masih lebaran, oke. Ya, Waalaikumsalam. Tetap bacanya Fuji, cuman bukan ini ya. Kalau dia sudah menyatakan ada pasangan selain Feral, ya aku bacanya tetap Fuji, tapi hanya energi, tapi bukan koneksi, Verfu. Kayak gitu, ya. Gak apa-apa ya. Jadi buat tetap selaraskan energinya Fuji, ya. Itu loh, Say. Ya, jadi bukan koneksinya Verfu, tapi tetap nanti aku bacanya tentang energi aja. Mas Dewan aja Mi, ya nggak bisa dong sayang, nggak bisa lah. Kan aku juga kan dikasih sama Allah ya karena mereka berdua, gitu. Suruh baca mereka kan karena mereka berdua kan diizinkannya, kayak gitu. Aku paling ya kalau memang mereka jodoh tertunda, kayak gitu ya. Iya, ngerti Loverful. Ini kan kita ngomong pahitnya dulu ya. Karena aku orangnya nggak suka terlalu yang manis-manis banget, takutnya nanti malah kecewa. Kayak gitu ya. Jadi aku selalu memikirkan tentang yang pahitnya juga. Kenapa? Karena ketika lagi kecewa itu, aku nggak terlalu berat memikirkannya dan tidak menjadi depression for anything. Kayak gitu. Ya. Ya, kalau aku kayak gitu. Aku selalu memikirkan ada manisnya, ada pahitnya. Waalaikumsalam. Jadi ketika lagi diberikan hal yang nggak baik, ya akunya nggak kaget. Akunya nggak sedih banget, gitu loh. Ya, dan aku juga pengennya kalian kayak gitu. Berpikir secara rasional, dua sisi, kayak gitu. Belajar untuk mengimbangi gitu loh. Karena kan kita pastinya bukan manis aja dalam kehidupan, but
Betul, Salsabila. Ya, aku mau ngajarin kalian juga kayak gitu. Bukannya, oh kita udah berpikiran buruk. Enggak. Tetap kita mendoakan mereka ya jodoh gitu kan. Selama belum apa namanya ada janur kuning gitu ya. Selama Pujinya sama Vera belum ada mengungkapkan pasangan namanya masing-masing kayak gitu. Kenapa? Biar kita tidak menjadi sisakan ruang ikhlas. Betul. Jadi kita nggak terlalu obsesi dan tidak memaksakan kayak gitu. Ya. Soalnya kalau kita terlalu maunya yang happy-happy aja nanti sifat ego kita selalu menguasai kita, say. Kayak gitu loh. Mi, tadi lewat PT Mbak El sama Bunda video. Biarin aja deh ya. Biarin aja. Nggak apa-apa. Udah biarin, nggak apa-apa. Kenapa harus dipusingin? Kan udah dilihat kemarin. Ya, dia kan apa namanya berjalan aja energinya udah biarin. Ya, biarin aja. Kan aku udah bilang, energi bisa berubah-ubah. Ya kan? Kayak gitu. Semua kembali lagi pada dirinya. Karena ya bisa jadi penyesalan, bisa jadi kebahagiaan kayak gitu nantinya. Kan yang merasakan mereka, yang punya keputusan mereka. Mami kan hanya bisa menggambarkan atau memberitahukan tentang energi yang baiknya, yang buruknya gimana efeknya. Ya kalau mereka terima dengan baik, alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting kan Mami sudah ngasih tahu kayak gitu. Kan aku udah bilang, biarkan Fuji memilih keinginannya dia, gitu loh. Kan dia kan jawabannya beda-beda dari kemarin. Ngomongnya temen, terus ngomongnya lagi dekat, kayak gitu. Makasih Pena, berkah selalu rezekimu ya, bertambah terus. Jadi masih cimplang-cimplung kalau dibilang tuh, gitu. Iya, kan aku udah bilang kemarin juga, Puji, alangkah baiknya kalau sebut nama aja kalau memang lagi PDKT, sebut nama cowok tersebut gitu loh. Kenapa? Jadi biar orang tidak berharap banyak kamu dengan ABCD-nya kayak gitu. Opa juga bilang nih masalah jodoh serahkan sama Puji. Ya itu kan udah dari dulu Opa selalu bilang begitu sayang. Opa kan selalu bilang begitu. Ya kan kalau udah masalah jodoh serahkan ke Puji ya iya bener. Tapi kan orang tua juga ikut andil nantinya. Karena kan kita menikah bukan hanya untuk pasangan kita aja. Tapi ke keluarga kita juga, keluarga dia juga gitu loh. Apakah cocok, apakah srek, atau enggak, kayak gitu. Waalaikumsalam. Kan Opa dari dulu juga ngomongnya begitu. Jodoh mah gimana Puji aja. Ya iyalah gimana Puji aja. Kan dari dulu begitu. Iya. Kan dari dulu begitu jawabannya. Setiap orang tua pasti kan begitulah. Bukan Opa doang. Ya gimana anaknya. Kan gitu kan. Ya udah. Sekarang lagi dekat sama si ini. Ya udah biarkan. Nggak apa-apa. Mi, tadi saudara kandungnya si R marah-marah di live Mi. Karena ilfil katanya bosan nyebutin nama Fuji. Aduh, itu seriusan saudaranya yang ngomong. Orang tua juga nggak akan 100% menyerahkan ke anak. Pasti nanti dikasih pandangan. Ya gini ya, kalau masalah setuju atau enggaknya dengan si R ini kan ya Allahu alam ya. Tapi kan kita doakan aja yang terbaik gitulah. Kita kan tetap mendoakan ya Vera sama Puji itu jodoh. Tapi kan namanya godaan, ujian, setan menggoda ya
untuk bahagia. Yang semu atau enggaknya kan ya biarin aja mereka berjalan dulu gitu loh. Ya kan? Biar belajar aja. Iya Mi, sepupu R, risih banget. Karena banyak yang spam nama Fuji di live Mi. Kasihan Fuji. Itu beneran saudaranya ngomong kayak gitu? Kalau memang saudaranya ngomong kayak gitu ya agak-agak gimana ya? Iya katanya muak Mi, puji-puji terus. Kok gitu sih? Ya insya Allah aja nggak begitu ya ucapannya ya. Apa ini bentuk penolakan ya Mi? Ya Allah alam ya sayang ya, doakan aja lah ya. Mami kan di sini cuman tugasnya selaraskan energinya Puji sama Feral ya. Si R keluarganya banyak Mi. Ya namanya juga keturunan itu kan. Pakistan India bukan sih? Kan biasanya banyak keluarganya. Ya, kalau iya kasihan ya Mi. Ya gimana? Udah biarin aja dulu, doakan aja. Puji yang terbaik aja jodohnya. Selama Puji belum sebut nama pasangannya, ya kita doakan, kita bacakan Puji sama Feral kayak gitu. Ya. Kalau Puji udah sebut nama pasangannya atau Feral udah sebut pasangannya, ya kita nggak baca tentang koneksi Verfu, tapi hanya energinya aja kayak gitu. Untuk selaraskan aja. Ya. Tap-tap layarnya guys. Ayo guys biar VIP lagi. Ya, jadi biarkan dulu aja energinya berjalan. Aku belum baca yang perbayar lagi dari semalam. Malam capek banget habis nge-live kan di sini. Kayak gitu. Aku lagi demen nonton itu short drama tapi yang Eropa. Lagi senang aku. Ih, mesra banget, romantis banget. Ih, cowoknya ganteng, bro. Ya Allah. Kayak cowok Monaco gitu loh. Nggak lagi nonton gituan gue. Ya, nggak usah dipusingin sayang. Doain aja. Fuji dapat pasangan yang terbaik. Keluarganya juga menghargai Fuji. Kayak gitu aja. Lihat di mana Mami aplikasinya. Apa ya tadi ya? Itu dramanya tentang slowly. Ya, slowly and forever. Ya, romantis banget. Iya, kemarin 2,5 jam gua. Ih, kalian emang ya. Iya, say. Romantis banget. Cowoknya kayak ini. Gambaran-gambaran cowok Monaco, guys. Percintaan lah. Ngapain gue tentang inian, harta warisan, drama-drama CEO. Udah. Gue mah yang jelas aja percintaan lah. Yang udah ketahuan statusnya bukan pura-pura CEO. Enggak dapat duit. Tapi bagus ceritanya. Romantis banget. Ganteng banget. Aduh, cakep banget dah. Adem di sini. Lah, emang di mana panas sayang, Vertel?
Emang di mana panas? Makasih cintaku, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Yalah selera kita beda. Beda lah seleranya. Ya kan? Bertambah terus cintaku. Iya, kalau yang dapat duit mah yang pura-pura CEO. Capek. Dramanya begono-begono mulu. Nggak jelas. Kalau itu nggak dapat duit, cuman enak gitu. Aku ikutin Mami udah setahun lebih, Kanza. Oh, udah setahun lebih ya? Drama perkok. Oh iya, ini cowoknya cowok Monaco lah. Lo cari dia Monaco dah. Oh, ganteng tau. Ih, terkaya lagi di sana. Negara paling rich katanya. Gambarannya kayak gitu. Dari AI sih, kayaknya AI gitu ya. Dari AI sih. Cuman ganteng, cakep banget, bener dah. Ih, gue ngelajarnya sampai AI. Ini cowok Monaco, coy. Ganteng bener. Cek aja cowok Monaco. Cakep tau. Beneran, gue nonton gituan. Ini apa? Aduh. Jadi ketawa sendiri gue, jatuh cinta sendiri gue. Iyalah, obat awet muda. Oh, cowok Monaco, beb. Cakep, bro. Gue lagi ngeliat lagi nih. Oh, matanya coy. Alisnya tebal. Oh, tidak. Waalaikumsalam. November 911. Apa kabar, sayang? Jadi ke bawah suasana ya, Mi. Oh iya dong. Aku kayaknya ntar nonton ulang dan ulang dan ulang deh itu film. Malam, iya. Kayaknya gue bakal nonton ulang dan ulang deh. Romantis banget, cowok Monaco lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wih, ganteng banget, beneran deh bro. Cakep. Mana ya? Monaco, apa ya? Negara mana? Pokoknya cakep dah. Dan dulu. Siapa? Cowok. Kayak muka-muka itu apa namanya? Eropa gitu loh, Beb. Ntar nih ya gue kasih tahu. Oh, Monaco man. Brewok. Brewok guys, tapi brewoknya rahangnya tegas dia. Manly banget lah. Oh, tidak. Gue lagi jatuh cinta nih kayaknya nih sama cowok Monaco nih gue. Ya Allah, yang deketin gue Australia. Gue lagi demen cowok Monaco nih gue kayaknya nih. Ya Allah. Six pack lagi itunya. Apa? EA-nya. Besok macam si R dong. Oh beda. Beda lah. Cek aja dulu Revervo. Lo kalau nggak tahu cek dulu. Ya, wajah cowok Monaco tuh kayak gimana. Oh, rahangnya tuh tegas. Nih cowok banget. Badannya six pack. Kayak mantan suami gue yang dulu. Beda bewoknya. Lihat dulu. Jangan asal ngeceplak. Lihat dulu. Cakep banget. Muka-muka Itali gimana gitu. Kayak Latin-Latin gitu. Beda. Mami, kwi. Iya dong, kwi. November lu gak ikutan lo, Nov. Gue lagi jatuh cinta nih. kayaknya dari AI deh. Kayaknya. Cuma bagus gitu loh. Itunya six pack. Iya dong. Mantan suami gue six pack loh.
Yang terakhir sama yang terakhir. Six pack say. Badannya gede. Mantan suami gue yang terakhir ya. Tingginya 190. Enggak. 182. Serius. 182 kalau nggak salah. Beratnya dia 100 kilo. Kalau nggak salah dulu gitu. Tinggi banget. Dia keturunan Rusia Greek. Mantan suami gua. Lo tau kan Rusia Greek? Coba tuh perpaduan Rusia sama Greeknya kayak gimana tuh. Ganteng guys. Cuma mukanya ke cewek. Ininya, auranya. Ponakan aku aja 172 Mi. Iya. Itu yang sama LGBT itu. Di Australia. Gara-gara ya visa gue bermasalah gara-gara suami yang kemarin. Bener dong. Iya, mukanya muka feminim dia. Agak-agak ini lembut gitu. Ini Papa Rahman namanya ganti lagi dia. Iya. Adem, cuman ceng ini. Apa namanya? Sifatnya NPD. Posesif. Karena dia punya trauma dari orang tuanya. Dia punya trauma dari orang tuanya. Ya, pokoknya kalian jangan jadi musuh ketika ya ternyata Puji sama Feral itu belum berjodoh. Kita kan sudah berusaha ya. Ya, syukur-syukur sih insya Allah jodoh, ya kan. Pokoknya jangan jadi musuh, jangan ngebenci deh. Kayak gitu aja. Ya, kalau memang udah males ya udah skip aja. Nggak usah komen apapun lah gitu. Yang buruk-buruk di apa namanya di komenan gitu. Ya. Waalaikumsalam. Iya, skip aja ya. Jadi biar kita nggak jadi pembenci, nggak naro komen-komen jahat kayak gitu. Iya, gitu loh. Doain aja mereka yang terbaik aja kayak gitu. Aku juga nggak ngelarang kalian kan dan juga nggak mau kalian obsesi banget. Jadi kita 50-50 dalam hidup itu. Ya, 50-50. Tapi kalau memang benar itu saudaranya R bicara kayak gitu ya, ya, ya insya Allah aja lah Allah bukakan aja. Siapapun yang niat yang gak baik ya Allah bukakan aja kepujinya gitu. Siapapun lah, termasuk ya yang lagi dekat sama Puji, ya mau temennya kek, mau PDKT-annya kek. Pokoknya kalau ada salah satu keluarganya ya nggak suka dengan Puji tanpa alasan tertentu ya ya biar Allah yang buka aja ya saya ya guys, biarkan Allah yang buka, kita mah doanya yang terbaik aja. Mi, tadi aku lihat di video pas Uti bilang siapa saya, terus si R bilang siapa saya ya, dia penting di hidup. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalau udah sebut nama Fujinya, udah sebut nama inilah pasanganku, namanya, ya udah kayak gitu. Ya, kita akan stop untuk membaca Verfu. Ya, palingan aku baca di Perbayar itu tentang energi Fuji aja sama Feral, bukan koneksinya, kayak gitu loh. Ya.
Aku nih lagi kepengennya Puji itu publish sebut nama pasangan dengan bangga gitu loh. Pengennya kayak gitu. Gak salah dong aku doanya kayak gitu ya kan? Kalian juga kan kepengennya kayak gitu kan? Jadi kitanya nggak nebar pikiran-pikiran negatif. Karena kita juga punya kehidupan sendiri kan, kayak gitu. Kan kasihan ibu-ibu yang awam, ya kan? Kalau nggak dipastikan nama pasangannya nanti, ya takutnya ibu-ibunya terlalu dalam berharapnya gitu. Nanti jadi benci ke Pujinya. Jangan gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Pujinya publish aja dengan bangga gitu loh. Mengucapkan inilah nama pasangan saya. Kayak gitu. Aku lagi doanya gitu. Ya nggak salah dong sayang. Kan yang namanya sudah mempunyai pasangan ya kita harus bangga menunjukkan dong. Mau baik dan buruknya pasangan kita. Puji kayaknya takut ya Mi. Untuk jujur. Takut kehilangan fans. Ya Allah alam lah. Pokoknya Mami lagi doanya gitu aja. Ya Allah, tolong kabulkan Puji untuk publishkan, membanggakan pasangannya. Sebut namanya. Ya nggak apa-apa. Malah bagus kan? Walaupun bukan viral misalnya nanti ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting Puji jujur. Jadi menyudahi dramanya kayak gitu. Teka-tekinya. Kasihan ibu-ibu, anak-anak bocah yang nonton, ya yang udah ngefans sama dia, ya kan? Kalau terlalu lama ininya apa namanya? Dramanya kasihan, ya kan? Takut makin banyak nulis komen-komen hate buat yang pernah deket sama Puji, kayak gitu. Iya, ya kan? Maksudnya ya aku doanya kayak gitu aja sih. Tawasulannya mintanya kayak gitu. Siapapun pasangannya Puji, ya Allah biar Puji mengucapkan dengan bangga, dengan sayangnya, dengan cintanya, sebut nama pasangannya dipublish dan gandeng. Ya harus bangga. Nah pasangannya juga harus pasang badan, harus siap mental. Karena kan udah tahu kan situasinya bagaimana. Ya dari fansnya Puji, hatersnya Puji, kayak gitu. Saingannya Puji, sudah tahu kan dunia entertainment bagaimana, kayak gitu. Ya kita doanya yang baik lah. Sekarang mah di TikTok juga sepi Mi. Ya mau gimana? Kan orang lama-lama bosen sayang. Kalau mindsetnya, marketingnya begitu-begitu terus, lama-lama bosen, terlama-lama ditinggal. Bukan karena fans aja, lah pasangan kita aja misalnya udah begitu terus kelakuannya misalnya ya, tidak ada perubahan. Kan lama-lama kita juga bosen dalam pernikahan juga. Bener nggak? Ada yang kuat. Kayaknya ada haters me di sini. Ya pasti ada lah di mana-mana sayang. Yang penting kan kita tidak mengajarkan, aku nggak mengajarkan kalian untuk jadi haters. Jangan menjadi pembenci Puji ataupun Perol ataupun si R. Jangan. Pasti nonton dari luar lah. Aku juga tahu. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu aja dengan nonton ini mereka lebih belajar benahi diri. Karena kan karma cepat terjadi sekarang. Waktu juga cepat. Tahu-tahu udah tengah tahun sekarang. Siapa namanya? Ada yang komen Mi, siapa?
Biarin aja, kan di sini tidak mengajarkan kebencian. LP, enter kamu inbox aja ke aku. Biarin aja lah, ya. Dia mau nonton juga nggak apa-apa. Aku tidak mengajarkan kebencian di sini. Aku nggak mau kalian benci dengan Fuji, ya nggak mau benci dengan Feral, nggak mau benci dengan siapapun lah yang dekat dengan Fuji kayak gitu. Aku malah ngajarkan kalian biar ya menerima keadaan aja, gitu loh. Tapi Puji udah berkali-kali loh bilang tidak ada hubungan. Masa ntar tahu-tahu nikah sama Feral gimana loh? Kayak kisahnya si Alama alias apa Alisa. Ya kan? Waktu kan aku udah bilang marketingnya jangan gitu terus ya. Coba cari ide yang lain gitu. Ya, jangan sangkutin tentang percintaan terus. Apalagi ya ntar omongannya beda lagi. Karena yang menonton kan kebanyakan yang shipper-shipper, yang belanja tuh yang shipper-shipper. Gitu. Aku belum baca yang itu, guys. Ya kan? Yang belanja itu kan shipper-shipper ya. Ya entah dari shippernya Aisar, ataupun Eldin, ataupun Feral gitu kan. Ataupun shipper dari yang lainnya yang pernah dekat sama Fuji kayak gitu yang belanja. Ya kan? Ya kan aku udah bilang dirubah marketingnya. Coba cari yang lebih bisa memberikan edukasi kayak gitu loh. Sayang loh punya branding kan gitu. Jadi biar ada faedahnya, ada manfaatnya. Ya, dan juga tidak asbun, asal bunyi gitu. Karena kan aku udah pernah bilang Bu di tahun lalu. Iya kan aku udah bilang yang belanja itu ya shipper fans shippernya si Fuji dari ya ada yang Acer, ada dari Feral, ada dari Arab, ada dari mana aja kan gitu. Kan aku udah bilang ganti marketingnya kalau bisa ya memberikan edukasi, memberikan manfaat kayak gitu. Ya kan? Jadi orang nggak bosen. Apalagi ya jangan asbun terus. Nanti orangnya lama-lama ya merasa
dibohongi publik ya, ditipu secara publik gitu, dan jadi nggak dipercaya orang kayak gitu. Ya kan? November 911, kasih aku dong itu sawang satu. Ya, biar semangat maminya kita tajemin lagi readingannya. Kan aku udah kasih tahu dari tahun lalu, ganti marketingnya. Nggak didengar ya nggak apa-apa sih. Gak ada masalah, yang penting aku udah ngasih tahu. Gitu. Kan kalian udah tahu aku ngasih tahu dari tahun lalu. Diganti marketingnya, caranya. Makasih Aulia, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Kan kalian udah tahu, aku udah kasih tahu dari tahun lalu. Ya itu terserah pujinya aja ya. Diterima syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa. Karena kan orang kan nonton kayak gini kan di sini, apalagi ibu-ibu ya. Makasih Loverfu, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Makasih kode ID, berkah selalu, rezekimu bertambah terus dari segala arah yang halal. Ya maksud aku, orang kan yang nonton di sini kebanyakan bocah, emak-emak yang awam, yang gampang percayaan, ya kan? Jadi ya kasihan gitu loh kalau dikasih berita hoax. Kasihan loh, kayak gitu. Disconnected. Iya, kasihan anak kecil, emak-emak, Power off. ya, yang percaya banget gitu. Dikit-dikit percaya di entertainment. Kan kasihan mereka. Sedih banget, nggak tahu kenapa secara aku gaptek. Tuh, contohnya Mama Zulfa. Ya kan? Yang gaptek kan? Tuh, ya nggak? Ya kita doakan aja ya, Fuji publish dengan bangganya menyebut nama pasangannya, bahkan kalau bisa menggandeng kayak gitu. Ya, pokoknya kita doakan aja lah, Fuji publish gitu aja, menyebut nama pasangannya. Ya di IG, ya di TikTok, di mana-mana lah gitu ya. Dengan bangga gitu. Jadi kitanya juga nggak berharap lagi gitu. Ya. Ya kita doakan aja Fuji tuh publish gitu ya. Kita lihat koneksi twin flames-nya ya. Pokoknya jangan memaksa ya. Jangan obsesi. Aku nggak suka obsesi berlebihan. Karena itu akan menyiksa. Ya. Jangan. Kalau kalian memaksa terlalu berlebihan, nanti takutnya nggak baik. Ya, pokoknya doakan aja salah satunya. Mau Puji kek, mau Feral kek, ada yang publish gitu. Kita terima aja. Ya, entah Fujinya, entah Feralnya, pokoknya publish. Dari kedua anak ini nih. Ya, pokoknya jangan sampai obsesi berlebihan. Nggak mau aku. Nanti nggak bagus. Ya. Iya, biar gini loh, shipper-shippernya bubar tapi walaupun nggak bubar, misalnya masih senang dengan hayalannya, bolehlah. Kalaupun udah nggak jodoh misalnya, siapa-siapanya gitu. Tapi bukan dengan huru hara dan adu domba, intinya kayak gitu.
Ya mau gimana, mau ya. Tolong ya, jangan obsesi berlebihan. Aku nggak suka ya. Aku nggak mau ya. Karena nanti ngerusak energi kita sendiri, guys. Ya, apalagi dalam keadaan ya mereka kan artis ya, yang kehidupannya bebas. Ya, berteman dengan siapapun, pergaulannya. Iya, sayangi energi kita. Bukan lumayan lagi Dini, kan mereka 99. Twin Flames. 99 loh, kalau bersatu itu energinya bagus banget. Tapi ujiannya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat koneksi Twin Flames. Pokoknya antara Puji atau enggak Feral. Ya, publish nama pasangan. Kayak gitu aja. Kita lihat koneksi Twin Flames-nya. Aku nggak lama ya malam ini ya. Kemarin udah 2,5 jam. Bismillah. Tuh kan, lagi diberi kebimbangan. Ini nanti ya orang tua sih yang ikut campur nanti ya. Jadi doakan aja yang terbaik ya. Doakan aja. Ya, doakan aja. Ini orang tua sih. Jadi kayak ngebandingin. Dan koneksi Twin Flames-nya juga lagi ya minta saran dari orang tua ya, terutama ibu nih, di kedua ibunya. Dua-duanya. Tuh. Tuh ya. Jadi memang lagi banyak serangannya gitu. Ya orang tuanya turun tangan. Nanti. Doakan aja yang terbaik. Karena kan orang tua itu tahu yang terbaik ya. Untuk anak-anaknya. Ini para ibu sih. Ibu ya. Ini serangan sayang tuh. Berita hoax. Fitnahan. Serangan gaib. Nih. Terhadap koneksi Twin Flames ini guys. Ya. Kalau dibilang cinta kan mereka masih PDKT loh. Ngerti nggak? Masih PDKT kan yang dulu tuh. Waalaikumsalam. Mami setiap kali Uti nggak dengar nasihat mak bapak dia pasti akan ada problem. Ya begitu. Begitu sabar. Mau gimana? Orang tuanya udah males sebenarnya. Untuk klarifikasi itu udah capek. Nanti ujung-ujungnya orang tuanya diem aja udah silent treatment. Ya, ke media sosial. Jadi nanti yang dikejar itu pujinya. Bener, coba aja. Karena orang tua juga pasti ada masa lelah lah, capek. Dengan berita begitu lagi, gitu. Contoh case isu sebelum-sebelumnya nih. Tadi pas Opa ditanya sama Wawan, jawabannya santai banget nih. Itu bukan santai, lebih agak kayak menyimpan kecewa ya guys. Tapi coba untuk tenang, ngerti nggak? Paham nggak sih kalian? Jadi kayak kok dramanya nggak habis-habis kayak gitu. Coba untuk tenang orang tua tuh. Bukan santai. Lelah, capek, dari mukanya kelihatan.
Iya, kelihatan sayang. Jawabannya kan begitu kan? Ya terserah Fuji aja lah, kayak gitu kan. Kan kelihatan loh orang yang santai sama yang eh nadanya ya. Kalau orang yang benar-benar dia santai, dia pasti ngomongnya ya doakan aja yang terbaik dia sama ini misalnya. Ya misalnya kayak waktu itu Opa ngomong tentang si Farel misalnya, ya doakan aja yang terbaik Puji sama Farel. Nah, itu baru santai. Karena orang tua kalau udah jangan kan orang tua kita aja kan ya doain aja ya aku sama ini hubungannya lebih ke arah yang lebih baik. Berarti kan ada arah serius gitu, ya kan? Nah, ini kayak agak udah males klarifikasi sih, aku lihat udah capek. Sian juga sih orang tuanya sih. Tertekan banyak pertanyaan yang ya dramanya nggak jelas kayak gitu. Orang kalau udah males bicara itu lebih lebih parah, guys. Kasihan opannya. Ya kita doakan aja ya, Fuji jujur ya, gitu. Doakan aja, ya, doakan. Atau enggak Feral jujur dah, tuh salah satunya, ya. Kalau enggak Fuji, ya Feral jujur dengan pasangan terbaiknya, gitu aja namanya. Ya, kalau lagi kena ya nggak sadar lah bebek. Sabar, kasih aku cincin sayang. Ya, kalau lagi nggak itu mah, ya nggak sadar lah. Kan itu ada masanya. Ada 40 hari, ada 100 hari, ada setahun, kayak gitu. Maka, bunga apa tuh November? Ini lucu banget. Makasih aku dikasih rose, Beb. Ya Allah, cantik sekali bunganya. Ya Allah, berkah selalu rezekimu bertambah terus ya dari segala arah yang halal. Vera nggak kelihatan lebaran hari ini, Mi. Kayaknya ada fitinya waktu itu deh. Bilang apa tuh sama November 911? Makasih sabar cantik. Insya Allah berkah selalu rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Bilang terima kasih noh. Ya jangan lupa noh. Ya follow noh. Si November 911 sama itu tuh si Sabar. Bilang makasih say. Biar tajam lagi readingan kita. Tuh, makasih November 911. Berkah selalu rezekinya bertambah terus. Oh, dia lebaran. Ya oke. Aku satu aja, Mi. Aku masih mendoakan Fuji. Ya siap, itu pasti sayang. Pasti. Pastilah. Pasti itu bebek. Ya aku kan masih baca sekarang nih karena kan Fuji sama Vera belum ada ungkapan pasangannya siapa. Ya Fuji juga masih abu-abu. Jadi ya kita masih berharap ya mereka masih jodoh kan. Apalagi orang tua Fuji sama Feral kan udah deket kayak gitu kan. Tapi kalau memang salah satunya antara Fuji atau Feral ungkapkan pasangan masing-masingnya, ya kita nggak baca koneksi verbal lagi gitu. Bacanya energinya aja kayak gitu. Ya, tapi ingat jangan jadi pembenci ya sayang. Nggak boleh ya. Pokoknya tahan jemarimu, jangan ketik yang aneh-aneh. Ya. Mami, doakan Mami. Waalaikumsalam. Aku lagi di rumah sakit. Insya Allah sembuh ya Bu, sehat lagi. Banyakin istighfar, sholawat. Iya, mending di skip, betul. Ya, jangan jangan nulis komen yang aneh-aneh ya. Ini lagi kena bebek. Udah biarin aja dulu.
Ya, dua-duanya lagi bingung tentang jati dirinya masing-masing. Udah biarin aja. Ya, dua-duanya lagi bingung, tapi nanti orang tua nih, ya, ibu yang coba untuk memberikan pencerahan di antara keduanya. Kasihan si Opa, tadi aku lihat PT-nya ya, lelah, capek. Sian. Pastinya nonton lah. Tapi apakah keluarga Vera masih? Masih lah. Emang mereka ada masalah, Giska? Kan gak ada masalah. Emangnya mereka musuhan? Ya nanti aku baca sayang. Gak ada masalah kan? Keluarganya Feral emangnya musuhan? Emangnya naruh head comment kan enggak kan? Ini koneksinya mereka lagi pada bingung dengan jati dirinya ya, karena lagi memang banyak diserang ya Beb. Jadi jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Kita lihat ya energinya karmik saat ini ya. Bukan kadang lagi Liana, itu mah sudah biasa Bebek. Ya, hubungan apapun itu pasti ada up and down, turun naik. Ya, bukan kadang, itu mah sudah biasa. Liana. Iya, sudah biasa itu sayang, normal lah. Kita lihat karmik ya. Kita lihat karmik energinya. Kasihan Opa ya, lelah itu. Tuh, ya. Karmik lagi mencari waktu yang tepat untuk mengancang-ancang. Tuh. Ya. Jadi dia memang lagi focusing. Kenapa? Ya, karmik membuat rumor sama maskulin dan feminim hubungannya tuh. Ya. Pokoknya dibikin rumors, dibikin masalah, dibikin ya untuk saling ketakutan, saling salah paham. Jadi energi positif positifnya feminim sama maskulin nih ini diganggu. Jadi memang karmiknya nih pokoknya lagi nunggu waktu yang tepat nih untuk bisa ya sampai tujuannya dia. Kita lihat ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, jangan lupa tap-tapnya. Terus juga gift-nya, ayo sebanyak-banyaknya biar tajam lagi readingan kita guys. Kita lihat tujuannya karmik. Oke. Oh my god, ini kartunya. Guys, kasih aku sawang satu guys. Ini energinya guys. Tujuannya. Insya Allah ini jadi penajam ya. Jadi tujuannya itu
mau ngebikin koneksi twin flames sama soulmate ini saling ngebunuh. Jadi sama-sama saling menyakitkan tujuannya. Tuh. Tuh. Tujuannya tuh. Tapi nanti dipulangkan lagi loh. Sama lillahi ya. Sama lillahi ini dipulangkan lagi nih. Dipulangkan lagi entah pertemuannya kapan. Allahu alam, tapi dipertemukan lagi. Ini tujuannya biar saling ngebunuh satu sama lainnya. Dengan berita hoax. Iya, ngebunuh karakter. Betul, exactly. Betul. Energinya berat ini. Karmik. Karena tujuannya udah nggak baik. Ya. Mami inget kan readingan tahun lalu? Iya. Yang aku bilang bakal hadir orang baru, tapi banyak drama nantinya. Dan ini lagi terjadi. Iya, ada yang mengantar ilmu. Iya kan aku udah bilang tahun lalu juga. Bisa ketemu, yang aku bilang. Terkadang jodoh itu bisa tertunda, guys. Paham gak sih? Paham gak? Jodoh itu kan bisa tertunda. Iya, sampai sekarang loh, tawasulanya masih ada loh, sabar. Sampai sekarang aku. Udah setahun setengah. Hampir setahun dah. Hampir setahun. Masih ada. Makanya alhamdulillah mereka nggak ada musuhan kan. Karena aku doanya yang biar mereka tidak menjadi musuh. Intinya gitu. Soalnya kalau twin flame sudah jadi musuh, itu udah nggak bagus energinya. Dan itu efek juga ke alam. Kayak gitu. Ngejaga energi twin flames ini biar tidak musuhan. Kayak gitu. Aku tawasulan masih berjalan. Kalian kalau mau ikutan sedekahnya, inbox aja ya. Seikhlasnya aja nggak apa-apa. Insyaallah. Kalian kalau mau ikutan, Mami aku mau ikut sedekahnya buat tawasulannya Verfu, Puji sama Feral, ya udah nggak apa-apa inbox aja. Ya, seikhlasnya. Masih berjalan, guys. Karena aku nggak mau mereka musuhan. Ya, soalnya energinya sama-sama 9. Itu kalau jadi musuh nggak bagus. Akan saling dendam. Tadi di live-nya si R mau ke Jakarta. Alhamdulillah bagus dong. Tahu, cuman dia nggak mau ngambil pusing sayang. Dia kan tugas sama negara soalnya. Dia mah sekarang gini loh, si feminim ini ya, karakternya. Dia udah kayak jodoh itu akan datang sendiri ke aku, kayak gitu.
Dia tahu rumahnya. Kayak gitu aja. Mau kemanapun dia berkelana, kalau sudah lelah pasti pulang ke rumahnya. Yang membuat dia nyaman. Udah, begitu doang. Dia lagi mikirin tentang kerjaan, feminim ini. Sibuk aja dengan kerjaan, nggak mau pikir yang aneh-aneh tentang percintaan. Bukannya nggak butuh cinta, butuh. Cuman dia sekarang pakainya realita. Pakainya realita aja. Kayak, ya kehidupan gue harus begini hari ini, ya udah. Yang penting gue jalanin hidup. Prasangka gue yang baik ke Allah. Kehidupan gue, kalau dia memang jodoh gue, dia balik sendiri dengan caranya Allah. Dengan keadaannya lebih baik lagi. Ataupun kalau keadaannya nggak baik, ya kalau dia masih jodoh gue terima. Gitu. Ya, itu feminim itu. Ya, itu feminim sayang. Karena udah banyak perubahan kan yang dilakukan oleh feminim itu. Ibaratnya gini, kalau orang sudah merubah dirinya, apalagi menghindari sosial media lah ya, yang tadinya biasanya apa-apa up ke media sosial, tiba-tiba dia down gitu kan. Itu pasti banyak hal yang harus dia ambil resiko. Ya, salah satunya kehilangan endorse, pekerjaan, ataupun kehilangan fans. Karena dia tidak terlihat lagi kan di media sosial gitu loh. Dia lebih ke kehidupan realita. Nah, dia belajar itu. Dan itu pernah gue lakukan, guys. Ya, kalian paham lah. Kalian kalau sudah menjalani hubungan twin flames dengan seseorang ataupun karmik ya. Dan kalian coba untuk milih benahi diri kalian sendiri gitu loh. Ya, dengan cara ya udahlah terserah lah, misalnya suami gue mau kayak gimana terserah lu, udah yang penting gue benahin diri, energi gue lebih bagus gitu loh. Pasti udah nggak terlalu heboh banget tentang pasangan dengan siapapun, udah. Tapi tetap mencari obat diri. Si feminim ini tetap cari obat diri. Karena dia juga nggak mau lengah. Karena kapanpun bisa lengah. Bisa tersakiti lagi. Boleh nanya apa, Sabar? Nanya apa? Aku nggak nyate sayang, bikin sop aja. Yep. Perbatasan. 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 Perbatasan ya. Perbatasan. Kamu tahu kan perbatasan kan, Sabar? Malaysia ke Thai. Nah, itu ada di situ. Exactly. Lawan gue dulu juga orang Thailand loh. Ketemunya yang kayak begini lagi. Cius lah. Ya Allah. Ini yang gue pegang aja si Cupi ya. Ada iparnya ya. Suaminya orang India he lo. Mainnya begitu juga.
temennya Cupi juga orang Bangladesh atau apa gitu. Mainnya begitu juga. Iya, ya makanya aku bilang, udah kalian doakan yang terbaik aja. Ini kan bulan haji. eh Serahkan aja, terima keputusannya Puji ya. Ya kita doakan dia publish sih intinya gitu ya. Ya, doakan ya dia publish gitu. Sabar kalau ngomong itu mendingan kita di inbox deh. DM gue ya. DM gue, say. Kasih aku soang dong. Biar aku semangat nih. Nih, energinya nggak enak banget ya dari si karmiknya ya. Tapi kalau udah waktunya dikembalikan oleh Allah, ya ini akan kembali si feminin sama maskulin. Ya. Aku dulu juga gitu, guys. Karakterku dibunuh. Ya, oleh orang ketiganya pasanganku loh. Orang Thailand. Bener. Karakterku dibunuh oleh dia. Serius. Sampai benci banget pasangan gue. Padahal kita long distance. Sampai akhirnya ya gue benahin diri yang gue bilang banyakin tirakat kan. Kayak gitu. Lawan aku juga dulu Thailand. Bukan satu orang. Dua orang. Sepasang. Dulu aku belum ngerti yang namanya tarot-tarot nih. 2016. 2015, 2000 sampai 2017 Oktober deh gitu. Aku belum ngerti tarot banget belum. Sekali baca tarot di Australia dulu ya. Belajar sih cuman nggak diajarin banget, cuman gue udah tahu gitu kan 2014 tuh di Australia ya tentang tarot ini. Cuman belum ke arah ke sana sama Allah dikasih belum. Sampai akhirnya ya pas gue balik ke Indo, yaitu perang ilmu. Nah, dari orang tua gue, nyokap ya, gitu. Nyokap langsung ya ngasih amalan banyak ke gue dan suruh puasa ini itu, ya udah. Mandi ini, mandi itu, ziarah ke leluhur. Tuh. Berapa tahun tuh gue lepas? Sampai 2019. Jadilah gue pembaca tarot tuh 2019 awal tahun. Baru dikasih amanah tuh sama Allah. Selama 3 tahun guys, aku ngebangun, benahin diri. Suka-suka, ya waalaikumsalam. Ya. Jadi ngelawannya tuh dengan ya perbaiki sholat, perbaiki prasangkanya, kayak gitu. Susah sayang, kalau dikasih tahu kayak gitu nggak bisa. Dalam keadaan begitu jangan dikasih tahu, nanti mereka berpikirannya negatif ke kita. Ya, udah mendingan kita doakan aja. Pokoknya siapapun yang niat yang nggak baik, ya terhadap keluarganya Puji ataupun Feral, ya biar Allah yang ngebuka tabirnya aja. Kayak gitu. Kalau aku kan di sini cuman ngelarasin jembatin aja ya, mereka biar tidak bermusuhan, kayak gitu loh. Karena energi mereka kan 99. Ya. Banyak doanya dari nyokap gue guys. Banyak. Kan gue udah bilang, gue sering ngomong kan, diajarin nyokap waktu itu puasa mati geni, terus puasa mutih, puasa sunnah, Senin Kemis, terus puasa Daud, zikir sekali duduk sekian, ya Al-Fatihah sekali duduk 1000, terus keluluhur, ya
sampai 7 bulan bolak-balik kayak gitu. Udah nggak usah penasaran mereka kenalnya di mana, nggak usah ya. Si KA siapa lagi nih? Sabar, kasih aku cincin lagi, Bar. Ya pokoknya kalian gak usah nanya dia kenalnya di mana nggak usah. Ya, udah doakan aja. Makasih sayangku cintaku, insya Allah Verfu menyatu, insya Allah Verfu terikat ya dengan cincinnya ya. Sesuai dengan apa yang kamu tebal. Kita kan prasangkanya baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang apa? Makasih sabar. Insya Allah berkah selalu rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Pokoknya kalian jangan tanya ini mereka kenalnya sama siapa ya. Udah, nggak usah ditanya itu. Kan udah terjadi ya udah. Ngerti nggak maksud aku? Jadi nggak usah musing-musingin. Terima kasih Kak Sabar yang baik hati. Paham ya maksud aku ya. Pokoknya jangan nanya-nanya lah Fuji kenal di mana Mi gini-gini nggak usah udah orang lagi terkenal udah kenal mau gimana? Ibaratnya orang misalnya contoh nih orang lagi ya misalnya nih laki lo maaf nih ya maaf nauzubillah min zalik ya dia lagi inilah lagi ini sama orang gitu terus lagi enak-enakan terus kita nanya ya tambah runyem udah nikmatin aja nikmatin aja dulu nggak usah pusing-pusing ikutin aja. Waalaikumsalam. Iya santai aja udah nggak usah nanya dia kenal sama siapa gini-gini udah nggak usah doain aja yang terbaik gitu. Iya nggak usah dipusingin sayang ini energinya nggak enak soalnya tapi nih nanti nih tujuannya karmik nih akan ngebunuh dia sendiri ya nih karena kan tujuannya dia ingin menghancurkan sepasang kekasih ya yang sudah sebenarnya sudah jodoh gitu tapi kan diganggu ya tapi pada akhirnya nanti niat yang dia tutupi ya itu akan ngebunuh dia sendiri udah diemin aja karena bagaimanapun nanti nih lillahi akan mempertemukan lagi koneksi twin flames-nya udah kita banyakin berdoa banyakin tawasulannya sedekahnya kayak gitu ya guys banyakin itu aja udah jawabannya mah tinggal ke Allah aja kita lihat keluarga dari maskulin ya harus tuh orang tua itu kuat sayang itu yang harus kita cari ya mau seganteng apapun mau sekaya apapun pasangan kita ya apalagi beda agama itu bahaya kalau nggak jadi satu agama menikahnya terus kalau nggak ada restu orang tua tetap aja nggak enak sayang kita lihat keluarga dari maskulin ini gimana energinya sekarang mendengar rumors yang beredar
Iya, betul. Ini hancur banget ya orang tuanya, keluarganya. Kayak, ya ini mah udahlah ambang kehancuran karir yang dibangun. Hah? Tuh, hancur. Merasa hancur juga dalam spiritualnya ya. Jadi kayak kemenangan yang selama ini udah dijaga, ya pada akhirnya berantakan. Kita lihat keluarganya. Tuh. Nggak enak. November ceria, kasih aku sesuatu sayang. Ayo bebek, ya Allahu Akbar. Aduh. Energinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ampun, ampun dah. Buka lagi nggak nih yang satu ya? Tinggal satu lagi kartu nih. Keluarganya terpaksa ya, terpaksa jalanin aja sih, hadapi. Padahal sakit banget loh. Memakai topeng terus dalam luka. Kasian ya. Ngerti nggak memakai topeng terus dalam luka? Kalian paham nggak maksud aku? Jadi coba untuk move on, coba untuk hadapi serangan-serangan ya, berita hoax kayak gitu ya, fitnahan ataupun pokoknya berita nggak bagus dah kayak gitu ya. Ini memaksakan diri, tapi nanti ujungnya bisa hancur semua ini. Kesuksesannya berantakan yang selama ini dijaga. Kasihan sih. Aku coba untuk cari clarify-nya ya. Ten of Swords-nya. Orang tuanya kasihan. Jadi kayak ini. Kayak apa ya? Ya budak duniawi. Kayak ya udah memaksakan diri untuk melangkah aja. Kita lihat Ten of Swords. Harus ada yang nasihati. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah dinasehatin secara face to face. Dia pasti nonton. Punya aku dia pasti nonton. Ya. Nggak usah face to face. Nggak usah. Nggak usah. Ngerti nggak maksud aku? Orang kalau lagi jatuh cinta, ya, keadaannya tidak positif, misalnya energinya tidak memberikan positif untuk dirinya yang kita lihat, jangan dinasehati secara face to face, nggak usah, ya. Udah bikin ini aja, bikin apa namanya kayak hiasan kata-kata gitu loh. Kayak aku lakukan nih sekarang nih, ya kan? Ini saran diterima syukur enggak juga nggak apa-apa. Dia pasti nonton aku kayak gitu. Nah, kalau dibilang face to face, kamu jangan nama ini, jangan nama ini, dia nggak akan terima, malah makin menjadi kayak gitu. Tahun lalu di ramalan Mami maskulin ada tower ya Mi, ada. Iya itu dia yang aku udah bilang. Jangan, pokoknya orang kalau lagi begitu, lagi ibaratnya lagi menikmati duniawi, jangan dilarang dulu dah. Gue bilangin dah. Jangan dilarang dulu. Ya, udah.
kita setujuin aja apa yang dia mau, udah biarin. Tapi doakan, ya Allah balikan lagi dia ke arah yang baik gitu aja. Kalau memang itu bukan yang terbaik, kalau memang orang yang dia jalani sekarang niatannya nggak tulus, ya Allah yang buka gitu loh. Maksud aku sudah ngerasain sayang. Gue WA chatin laki gue udah ngimpi begini bebek, gue bilang nih, gue jujur ya, gue jujurin dah, darling, gue ngimpi nih ya kan, I dream about you, blah 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 blah. But the ending is not really good, you with them, blah 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 blah. Babe, I'm dreaming you work is have a big problem with your boss, blah blah. Nggak percaya, dia bilang, you're insane, you crazy, you dreaming is not true. Oh, it's okay, I just let you know, gue bilang, because I know myself, gue bilang, I know myself and I have a good instinct, but I just let you know, just carefully, gue bilang, remember of karma ya, gue bilang gitu, everything is get effective kan. Dia nggak percaya. Ya udah, ketika gue be silent, baru tuh kejadian gitu kan. Gue udah nggak maksa dia untuk percaya omongan gue, kayak ya gue menyetujui aja dia dengan yang di sana gitu kan. Ya udah, lu main di sana silakan, mau kayak apa juga terserah, nggak apa-apa lah, gue bilang. Ntar juga kalau udah waktunya sadar. Kejadian guys, makanya sekarang gue nggak ngelarang Fuji dengan siapapun, nggak mau. Ngerti nggak maksud aku? Ya, aku nggak mau ngelarang Fuji jangan sama ini entah begini, Fuji sama ini tuh begitu. Enggak, aku nggak mau. Udah biarin dia nikmatin dulu. Nanti kan Allah yang tahu nih isi hati manusianya yang di sana. Ya, tulus apa enggak terhadap Puji, ke Gala, ke keluarganya, kayak gitu. Kalau enggak tulus, ya Allah yang buka, gitu aja. Paham gak maksud aku? Kalian setuju gak sih dengan pendapat aku nih yang aku bilang? Ya, love is blind sometimes. Ya, that's true. Nah, kita berharapnya kan setuju Mi. Iya, kita secara dewasa. Aku ngajarin kalian nih, bukan ngajarin sih, kayak mengingatkan kayak gitu. Nggak bisa Mi, orang tua juga nggak. Ya kan tadi aku udah bilang, Karmel. Karmel, tadi kan aku udah bilang. Kan aku udah bilang. Udah, diemin dulu. Kita setujuin aja apa yang dilakukan Fuji, kayak gitu. Ya udah, kita doakan aja yang terbaik aja. Ya pokoknya kalau siapapun yang dekat Fuji niat yang nggak baik, ya ke orang tuanya ataupun apalagi ke Gala, kayak gitu ya. Ya pokoknya ya Allah bukakan aja keburukannya itu orang, kayak gitu. Ya nggak apa-apa Green Heart, it's okay. Aku bilang jangan terlalu berpikiran negatif dia mencari followers ya, walaupun itu benar. Udah biarin aja, just leave it, okay, leave it. Biarkan itu terjadi dulu. Ngerti nggak maksud aku, sayangku? Aku tuh sayang sama kalian loh. Biar tidak terlalu obsesi dengan Fuji, dengan Feral, dan tidak terlalu membenci dengan orang lainnya. Biarin dulu. Ya rela nggak rela, harus rela. Kita nggak bisa kayak gitu. Harus rela nggak rela harus rela. Orang lagi terjadi kok. Contoh ya, lagi dan lagi, contohnya gue lagi dah. Ya, gue nggak rela nih laki gue selingkuh sama LGBT. Ya, gue nggak rela nih. Semakin gue nggak rela, ya, itu nggak kejadian itu orang. Ya, nggak kena batunya. Nah, semakin gue rela, kena
sahabat lu nya itu orang. Udah. Itu intinya belajar ikhlas. Ngerti gak sih kalian? Ah elah. Masa gue ajarin terus sih? Masa lu contohnya gue mulu? Ya Allah. Ya kan? Nah kalau dipikir-pikir lah, kita pakai logika ya. Siapa yang mau sih pasangan kita nih, contohnya gue lagi. gue lagi. Contohnya, elah lu. Ya, udahlah contohnya nih gue mulu lah ya. Ya, daripada ke orang lain ya. Ini pengalaman gue nih, ya. Pengalaman gue nih. Belajar lu dari pengalaman gue, belajar penerimaan. Kan mami guru kita Mi jadi selalu buat contoh. Iya makanya gak usah orang lain, gue aja udah contohnya. Ya udah kejadian soalnya sama gue ya, udah kejadian soalnya sama gue say, itu nyata sama gue. Udah biarin dulu, kita sambil berdoa, ikhtiar terus, jalanin terus sedekahnya, zikirnya, salawatnya, kayak begono. Iya guru mami, dah buset. Emang gue guru lu apa? Bukan kali. Gue malu. Ya Allah. Ya. Udah biarin dulu. Dulu nih ya contoh ya. Dulu gue selagi gue belum ikhlas banget nih melekong gue ya sama suami gue. Dia mah LGBT nih ya di Australia. Ya dia masih diem-diem dah tuh ya. Belum berani jujur. Gue ngamuk. Gue cecer terus dengan kata-kata. Tuh ya. Sayang, are you seriously you cheating on me? Sayang, you not lying to me, right? Sayang, bla 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 bla. Dia nggak ngaku kan, sampai akhirnya gue diem silent. Akhirnya dia ngaku. Di dalam diem gue itu gue banyakin doa. Guanya lagi tirakat. Akhirnya dia ngaku. Ya akhirnya dia ngaku kayak gitu. Nah, baru dia ngaku begini-gini, iya sayang, I have been cheating with from you gitu kan, behind you bla 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 bla. 3 years now. Kayak, wow, okay. I'm already know. Terus dia kaget kan. So you not angry? For what? Buat apa gue marah? Kemarin gue udah luapin emosianan gue. Gue udah luapin perasaan gue yang gak enak. Gue luapin semua. Ya tentang karma lah segala macam. Sekarang terserah lu aja. Udah. Nah sejak gue ngomong terserah sama lu, bahkan nih gue kasih tahu ya guys nih. Contohnya gue, dia video call sama gue aja yang ngumpet-ngumpet dari pasangannya itu yang LGBT loh. Guenya nerima, gue bininya loh. Gue nerima, gue bininya. Ya, gue bahkan dijadikan kayak pelakornya padahal gue bininya. Saking gue terlalu baik apa gimana gue juga nggak tahu ya. Gue aja bingung sama diri gue. Lo tahu nggak akhirnya apa? Saking gue nerimanya tuh ya, mantan laki gue nih ya, dia hidup sama 2 LGBT ya. Lo tahu nggak? Dia kena sinus sampai operasi hidungnya ya disumbat no ya. Dia ngasih fotonya sama gue, sampai minta maaf sama gue. 3 tahun dia ngebohongin gue loh guys. Sampai dia bilang gini, baby sayang, kata dia, I'm sorry for all thing I did, kata dia. I'm already lying with you for 3 years. Oh yeah, it's okay. Padahal batin gue mau udah gak bisa nangis, mau gimana ya. Ya mati gue, ya tinggal tunggu karma aja lu ya. Udah, oh ya it's okay. Terus udah tuh, ya kan. Malah setiap dia mau pulang dari nge-gym nih, ya, nih, ya. Setiap dia mau pulang dari nge-gym, pasti kan video call sama gue.
ya kan. Dan selesai nge-gym aja, ya selesai video call itu di parkiran guys, kalau lo mau tahu. Selesai masuk ke apartemen gak berani nelfon gue lagi. Lo tau gak apa yang gue lakukan? Gue ngingetin dia, oh iya beb, so we close now ya, the phone, because you already at apartment, so see you tomorrow. Lo tau gak tuh, saking gue jiwa gue besar kali ya, saking udah biasa digituin, gue malah ngingetin dia, udah ya teleponnya, udah sampai parkiran kan di apartemen, kita ngobrol lagi besok. Dia nangis tau gak? Dia nangis guys, aduh ya Allah, nangis dia chatting tuh ya, dia pura-pura tidur di kamar samping katanya, ternyata chatting sama gue ketawa ya Allah, dalam hati gue gini, gue kayaknya udah hampa deh kayaknya nih, gue bingung perasaan gue sama dia, sama laki gue nih, bener tuh guys. Nah dari situ tuh ya kejadian guys, kerjaan dia berantakan ya, terus juga bermasalah dengan karmiknya juga. Udah dari situ udah gue nggak nanya lagi, malah gue nanyanya gini ya, terakhir nih kalau nggak salah pas ulang tahun pernikahan deh, ke-3 tahun ya, 2019. Ini contoh ya guys, contoh. Gue ngomong ke gini sama dia, udah ya, aku minta kamu ucapkan talak, aku bilang gitu. Dan tolong kirim Al-Quran. Makasih Green Heart, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Terus gue bilang, tolong kirimkan Al-Quran yang berbahasa Inggris yang aku kasih ke kamu, kirim ke Indonesia. Karena percuma juga kamu pakai, tapi kamu masih hidup dengan LGBT, gue bilang. Dia nangis guys, karena dapat omongan dari LGBT-nya, dipulangkanlah tuh Al-Quran ke gue, dan dia terpaksa ngomong talak. Makasih Green Heart, berkah selalu, rezekimu bertambah terus ya. Terus udah gitu, lo tau nggak ya, udah ngomong talak nih ya, udah ngomong talak ya, ya udah dong, gue focusing to myself dong ya kan. Oke lah, udah, everything is done ya kan, everything is done. So ya udah, gue banyakin ikhtiar, makasih Angie, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Udah gue perdalam lagi energi spiritualnya gue lagi, banyakin lagi gue ziarah ke leluhur untuk bisa menenangkan lah gitu ya, ke ya pokoknya ke wali-wali lah gitu ya, kayak gitu. Lo tahu nggak apa? Dia coba untuk email aku loh setelah cerai 2 bulan. Dan dia ngirim apa? Ngirim duit guys ke aku tanpa bilang-bilang. Saking aku gak mau terima uangnya dia ya, karena udah cerai gitu kan. Aku kirim ke Australia barang lagi masa COVID ya. Aku kirim. Lo tau gak, barangnya balik lagi ke gua. Katanya udah pindah orangnya. Dahsyat itu. Bener loh. Keikhlasan tuh dahsyat loh. Dampaknya loh. Serius. Emang gak gampang sih untuk belajar ikhlas. Bener. Ya, ini gue ngajarin lo pada, udah biarin dulu. Biarin dulu. Kan nanti kan yang ngerasain perbedaan kan mereka sendiri. Kita doakan aja yang terbaik. Yang penting doakan mereka niatnya baik gitu aja, udah. Kepuji. Ya. Yang penting kita doakan mereka niatnya baik, kepuji dan keluarganya gitu aja. Ya guys. Udah. Iyalah, ikuti alurnya sekarang mah aku kalau hidup. Yakin aja pasti Allah kasih yang terbaik ketika kita nerima keadaan, nerima keputusan seseorang, mau baik atau buruknya, kayak gitu. Ya, gak usah dipusingin ya sayang-sayangku ya. Ini orang tuanya kasihan. Aku coba untuk lihat ya.
November 911, kasih aku sesuatu lagi dong. Mi, kalau kita diguna-guna bisa sembuh tanpa harus diobati. Diobatin, kagak bisa. Lu gimana sih? Ya diobatin lah. Tanpa harus diobatin, gua aja berobat. Makasih Green Heart, berkah selalu rezekimu, bertambah terus. Kode ID juga sama, bertambah terus rezekinya. Gua aja berobat, lu lagi. Gue walaupun nih ya, mami aja walaupun udah ada titisannya tetap berobat sayang. Tetap lah, kalau enggak ya nggak bisa ini bertahan lah. Apalagi serangannya aku juga banyak dari orang Thailand. Kita lihat ya Kelali 5 dari Ten of Swords. Berobat lah. Ya kalau nggak berobat sama aja kamu tuh nggak mau buang sial. Itu kan pembenahan karma. Yaitu dengan harta yang kita berikan itu sebagai pembersihan karma. Tinggal nyarinya yang benar, yang bisa ngobatinya. Amanah nggak? Uangnya dipakai buat kebaikan gitu. Tuh, mami tuh. Ya aku juga pengalaman diobatin kak. Kalau nggak diobatin akan terus. Iya jatuhnya sakit, malah bisa sampai meninggal. Harus diobatin lah. Tuh kan, Seven of Wands. Terbunuh dengan berita-berita tuh. Ya, jadi orang tuanya nih si maskulin merasa terpojokan ya guys. Tuh. Merasa terpojokan. Ya mau gimana? Tuh. Tuh, dengan berita yang dua orang ini. Jadi orang tuanya ini memakai topeng untuk terlihat baik-baik aja. Sebenarnya udah nggak kuat sayang, udah capek itu. Dari wajah kelihatan. Lain. Wajah lelah sama wajah bahagia itu beda. Kita lihat ya, Seven of Swords. The Wheel of Fortune. Eight of Wands. Ini coba untuk ngebohongin perasaannya sendiri ya, keluarganya nih. Jadi untuk ngejaga karma aja sih, kayak ngejaga karma keluarga. Jadi memakai topeng, kasihan. Tuh, padahal mah tersiksa loh, nggak nyaman. Dan ini keluarganya juga mikirin tentang seseorang ini loh, yang kemarin tuh, yang pekerja keras. Kayak kok jadi begini gitu loh. Cuman nggak bisa ngomong apa-apa. Udah melangkah aja kayak gitu. Makasih Green Heart, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Kita lihat. Sian orang tuanya. Tuh kan, The Chariot, The Hermit, Nine of Cups. Orang tuanya tuh. Ya mencoba bahagiakan diri sendiri, dan ini banyakin doa kayaknya nih. Banyakin doa orang tuanya. Jadi walaupun terlihat bahagia, ya batinnya belum tentu ya. Nine of Wands, Six of Pentacles. Tuh. Six of Swords. Masih berharap hubungan yang kemarin itu kembali lagi normal. Orang tuanya. Iyalah, pastilah.
Ya iyalah, bahagiakan orang tua tuh bukan harta aja ya, Beb. Ya, bukan karena kita banyak harta terus orang tua kita bahagia gitu. Apalagi ngeliat pergaulan kita, ucapan kita, ya maksudnya yang kurang baik lah kayak gitu ya dari pandangan orang. Kamu pikir emang orang tua bahagia dengan begitu? Enggak, sayang. Enggak bisa. Harus dunia dan akhirat. Ya doakan aja yang terbaik, doakan aja orang tuanya kuat dan tetap sabar kayak gitu. Bukan sabar orang Malaysia ini ya, beda ya. Sabar pokoknya ya. Ya udah ya, besok kita baca lagi, insya Allah energinya bagus lagi ya guys. Kayak gitu. Em, Kalian doakan aja yang terbaik buat Puji sama Feral. Ya, dengan siapapun hubungannya mereka, insya Allah walaupun mereka punya pasangan masing-masing, Puji sama Feral tidak menjadi musuh. Intinya gitu ya. Ya guys. Makasih banyak buat yang sudah ngasih gift, insya Allah ditambah lagi rezekinya, ya lebih berkah, lebih baik, pokoknya bertambah terus dari segala arah yang halal. Kalian juga yang nonton, yang tap-tap layar, terima kasih selalu setia sama aku. Ingat ya, jangan jadi pembenci, ya. Jangan jadi pembenci. Oke, besok kita live lagi ya, Beb. Oke, assalamualaikum.